Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh hari ini? Ya, hari ini kita akan masuk ke tema 8 Bumiku di subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya di pembelajaran pertama. Anak-anak, pernahkah kalian mendapatkan pengalaman seperti pengalaman dari Siti dan Udin? Ya, mereka masih sangat ingin bermain meskipun waktu sudah sore, ya, sampai Siti mengatakan, ya seandainya kita bisa bermain sepanjang hari pasti akan sangat menyenangkan. Namun memang pasti akan ada kondisi yang namanya malam hari dan tidak mungkin kita bermain di malam hari. Ya, mengapa ada pergantian siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau matahari yang sesungguhnya bergerak? Ya, kita akan memahaminya setelah mempelajari pelajaran selanjutnya. Ya, perhatikan judul gambar sampul buklet berikut. Judulnya adalah terjadinya siang dan malam. Ya, dapatkah kalian memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di dalam buklet tersebut? Ya, mungkin ada yang berkisar tentang bagaimana proses terjadinya siang dan malam, ya, kemudian bagaimana ciri-ciri siang, bagaimana ciri-ciri malam, dan tentu saja kalian juga bisa memperkirakan mungkin ya aktivitas apa yang yang bagus untuk kita lakukan di siang hari dan di malam hari. Nah, ini adalah gambar yang menceritakan tentang kondisi siang dan kondisi malam hari. Ya, apa saja sih yang terjadi pada kondisi siang dan malam hari dan bagaimana terjadinya? Baik, kita akan menyimak teks berikut. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kita bisa melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Ya, matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing. Ya, pernah ya melihat permainan gasing? Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu ya bahwasanya gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk lebih memahami pergerakan siang dan malam, perhatikan video berikut. Matahari selalu muncul dari timur dan tenggelam di barat. Matahari tampak seolah-olah mengelilingi bumi, padahal sebenarnya bumi yang berputar mengelilingi matahari. Pada waktu bumi bergerak mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada sumbunya. Peristiwa berputarnya bumi tersebut menyebabkan ada bagian-bagian bumi mendapatkan sinar matahari dengan waktu yang berbeda-beda. Ketika bagian atau tempat di mana kita tinggal mendapat sinar matahari, ini berarti kita sedang mengalami siang hari. Di siang hari, kita dapat melihat dengan jelas sekitar kita. Nah, bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari kita sebut waktu malam. Kita dapat menikmati keindahan malam dengan menatap langit yang dihiasi bintang-bintang bertebaran. Jadi siang dan malam terjadi karena perputaran bumi pada sumbunya dan juga bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Masya Allah ya anak-anak. Jadi kita sudah melihat bagaimana
proses terjadinya siang dan malam, dan ini semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini termasuk bumi yang kita tempati hari ini. Ya, coba kita bayangkan kalau bumi jatuh ya di alam semesta, bagaimana. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti sholat, mengaji, taat kepada orang tua dan sebagainya, dan tinggalkan tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kita, seperti main game. Itu tidak ada manfaatnya buat kita, bahkan justru merusak kehidupan kita, ya, menghabiskan waktu, bahkan merusak kesehatan kita. Nah, anak-anak, untuk tugas terakhir silakan jawab pertanyaan berikut. Baik, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.